Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang teori atom dan konfigurasi elektron, sekarang kita akan belajar mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Dari semua unsur yang telah ditemukan oleh manusia, beberapa unsur ternyata memiliki sifat yang hampir sama. Untuk mempermudah dalam mempelajari unsur-unsur ini, maka diperlukan suatu pengelompokan. Pada mulanya, unsur-unsur hanya dikelompokkan ke dalam golongan logam dan non-logam. Pengelompokan ini terlalu umum dan mengalami banyak kelemahan. Pengelompokan unsur-unsur pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Sistem periodik unsur yang pertama diusulkan oleh Lavoisier pada tahun 1769. Dasar pengelompokan Lavoisier adalah kemiripan sifat kimia. Berikut adalah tabel sistem periodik dari Lavoisier. Lavoisier membagi unsur menjadi 4 golongan. Golongan gas, logam, non-logam, dan tanah. Berikut adalah unsur-unsur yang masuk di dalamnya. Tabel Lavoisier ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah Lavoisier berhasil mengelompokkan 33 unsur yang ada pada masa itu, berdasarkan sifat kimianya, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Namun, sistem ini memiliki kelemahan. Kelemahan dari pengelompokan ini adalah bahwa pengelompokan masih terlalu umum. Dan seiring bertambahnya unsur yang ditemukan, para ilmuwan mulai kebingungan memasukkan unsur baru tersebut ke golongan yang mana. Sistem periodik unsur yang kedua diusulkan oleh Dobreiner pada tahun 1829. Teori Dobreiner dikenal dengan hukum triade. Dasar penyusunannya adalah kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Ketika 3 unsur atau triade yang memiliki kemiripan sifat dikelompokkan dan kemudian diurutkan sesuai massa atomnya, ternyata massa atom unsur yang kedua atau yang di tengah merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Contoh, Li, Na, dan K adalah 3 unsur yang memiliki sifat hampir sama, yaitu sama-sama logam lunak yang reaktif. Ketika triade ini diurutkan sesuai masanya, ternyata massa Na, yaitu unsur yang di tengah, sama dengan rata-rata massa atom Li dan K. Perhatikan, rata-rata Li dan K 7 ditambah 39 bagi 2 adalah 23. Nah, sama kan dengan massa atom Na. Begitupun pada triade lainnya, seperti Ca, Sr, dan Ba, di mana Sr ternyata memiliki massa yang sama dengan rata-rata dari kalsium dan barium. Juga pada Cl, Br, dan I. Br memiliki massa yang sama dengan rata-rata Cl dan I. Wah, ajaib ya! Kelebihan sistem ini adalah pada masa itu terdapat keteraturan 3 unsur yang sifatnya mirip. Massa atom unsur yang kedua biasanya tidak jauh dari rata-rata massa atom unsur pertama dan ketiga. Namun tentu saja teori ini ada kelemahannya. Sistem ini kurang efisien. Seiring banyaknya atom baru yang ditemukan, jumlah atom yang memiliki sifat mirip berjumlah lebih dari 3. Dan tidak semuanya memenuhi hukum triade. Contoh, ternyata selain Cr, Br, dan I ditemukan satu atom lagi yang mirip, yaitu F atau fluor. Dan ketika F ini diurutkan menjadi triade, F, Cl, dan Br, ternyata massa Cl sebagai unsur di tengah jauh dari rata-rata F dan Br. Nah, berarti hukum dari Dobreiner ini terdapat penyimpangan. Sistem periodik unsur selanjutnya diusulkan oleh Newlands pada tahun 1865. Teori Newlands dikenal dengan hukum oktav. Iya, oktav yang itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dasar penyusunan dari teori Newlands adalah kenaikan massa atom. Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, dimulai dari unsur yang massanya paling kecil sampai ke yang paling besar, ternyata sifat unsur ini berulang pada unsur ke-8. Misalnya, pada golongan Do, ada H, F, dan Cl.
yang sama-sama merupakan gas bersifat reaktif. Kemudian ada grup Re, ada Li, Na, dan K yang sama-sama merupakan logam lunak yang eksplosif. Kelebihannya, teori ini adalah teori pertama yang menunjukkan bahwa sifat atom cenderung berulang secara periodik. Namun, kelemahannya, kenyataan bahwa masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Teori ini juga hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan atau massa atom rendah. Jika diteruskan, kemiripan sifat akan terlalu dipaksakan. Misalnya pada oktav Do, sifat unsur CO dan Ni yang merupakan logam jauh berbeda dengan sifat gas seperti H, F, dan Cl. Sistem periodik unsur keempat diusulkan oleh Mendeleev dan Lothar Meyer pada tahun 1869. Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Lothar Meyer dari Jerman berkarya secara terpisah. Tapi mereka berdua menghasilkan tabel yang serupa pada waktu yang hampir bersamaan. Tabel Mendeleev dikenal sebagai sistem periodik unsur pendek. Dasar penyusunannya adalah kenaikan massa atom. Cara pengelompokannya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Berikut adalah sistem periodik Mendeleev. Ketika unsur-unsur disusun dalam tabel berdasarkan kenaikan massa atomnya, dan unsur yang sifatnya mirip diletakkan dalam satu kolom, maka akan dihasilkan 8 kolom golongan dengan sifat unsur yang berulang secara periodik. Setiap golongan ini pada umumnya memiliki sifat yang mirip. Lajur vertikal disebut golongan, yaitu berisi unsur-unsur dengan sifat mirip. Ada 8 golongan. Lajur horizontal disebut periode, yaitu urutan nomor massa atomnya. Sistem periodik Lothar Meyer. Lothar Meyer menyusun grafik hubungan antara massa atom unsur dengan volume atomnya. Ternyata unsur-unsur yang berada di puncak grafik seperti Li, Na, K, Rb, dan Cs memiliki sifat yang hampir sama. Begitupun unsur-unsur yang berada di titik-titik di bawahnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem periodik Mendeleev adalah disediakannya kolom-kolom kosong bagi unsur-unsur yang belum ditemukan. Pada periode selanjutnya, unsur-unsur yang diramalkan tersebut benar-benar ditemukan dengan massa yang relatif sama seperti yang ada di dalam tabel. Misalnya, atom dengan massa 45 ternyata adalah skandium, dan atom yang bermassa 72 adalah germanium. Wah, hebat ya, tabelnya bisa meramal loh. Namun, walau ajaib, sistem ini menemukan kelemahan, yaitu yang pertama, panjang periode tiap golongan berbeda, dan Mendeleev tidak menerangkan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang kedua, ada yang terbalik. Lihatlah pada TE128 dan I127. 128 baru 127. Mendeleev tidak salah tulis kan? Yang ketiga, selisih massa unsur tidak sama. Ada yang 1, ada yang 2, selisihnya berkisar dari 1 sampai 4. Jadi tidak konsisten. Yang keempat, hidrogen sifatnya berbeda dengan golongannya. Mendeleev tidak menjelaskan mengapa hidrogen masuk di golongan itu. Dan yang terakhir, terdapat penyimpangan atau perbedaan sifat pada beberapa unsur dengan massa besar. Oleh karena itu, sistem ini akhirnya gugur dan diperbaiki oleh sistem periodik selanjutnya, yaitu sistem periodik unsur modern oleh Moseley pada tahun 1914. Sistem periodik Moseley dikenal dengan sebutan sistem periodik unsur panjang atau sistem periodik modern. Dasar penyusunannya adalah kenaikan nomor atom. Nah, ini yang berbeda dari tabel-tabel sebelumnya. Tabel sebelumnya berdasarkan nomor massa. Moseley menyusun tabelnya berdasarkan nomor atom atau jumlah protonnya. Cara pengelompokan tabel Moseley adalah unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Unsur-unsur dengan elektron valensi sama akan dikelompokkan ke dalam satu golongan.
Keunggulan tabel ini adalah kenaikan massa atom suatu unsur sudah sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Jadi, ini tidak benar-benar menyimpang dari teori-teori sebelumnya. Yang kedua, kelemahannya. Masih ada unsur yang tidak mirip dengan sifat unsur segolongannya, walaupun memang lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Ini adalah tabel periodik unsur dari Moseley. Tabel periodik modern inilah yang kita gunakan saat ini. Tabel ini terdiri dari lajur vertikal yang kita sebut golongan. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Ada 8 golongan utama atau A dan 8 golongan transisi atau B. Berdasarkan konfigurasi elektronnya ada blok S, P, D, dan F. Jadi jika berakhir di S, dia akan ada di blok S. Jika konfigurasinya berakhir di D, dia akan ada di blok D, dan seterusnya. Berikut adalah nama-nama dari golongan A dan golongan B. Nama golongan utama atau A. 1A disebut juga golongan alkali. 2A alkali tanah. 3A golongan boron. 4A golongan karbon. 5A golongan nitrogen. 6A golongan kalkogen. 7A golongan halogen, dan 8A dikenal dengan gas mulia. Golongan B terdiri dari 2 golongan. Golongan transisi, yaitu dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Dan golongan transisi dalam. Golongan transisi dalam itu adalah 2 baris paling bawah dari SPU. Ada lantanida yang berakhir di 4F dan aktinida yang berakhir di 5F. Kemudian, lajur horizontalnya kita sebut sebagai periode. Nomor atom disusun berurutan mulai dari kiri atas ke kanan bawah. Unsur-unsur dalam satu periode akan memiliki jumlah kulit yang sama. Ada 7 periode dalam tabel SPU. Sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron yang terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom kan makin banyak, sehingga jari-jari akan semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, nomor atom kan semakin besar. Artinya jumlah proton kan makin banyak, sehingga tarikan elektron kulit terluar akan semakin kuat. Hal ini membuat jari-jari menjadi menyempit, sehingga jari-jarinya akan semakin kecil. Yang kedua, afinitas elektron. Afinitas adalah negatif perubahan energi ketika satu elektron diterima oleh unsur di kulit terluar pada keadaan gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, karena jari-jari makin besar, tarikan terhadap elektron kan jadi makin kecil, sehingga makin sulit untuk menerima elektron. Oleh karena itu, afinitas dari atas ke bawah semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil. Tarikan terhadap elektron terluar makin besar, makin mudah menerima elektron. Afinitasnya besar. Semakin negatif harga afinitas, makin mudah menyerap elektron, makin mudah membentuk ion negatif. Afinitas terbesar dimiliki oleh golongan 7A atau halogen. Yang ketiga, keelektronegatifan atau elektronegativitas. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atau kemampuan unsur untuk menarik elektron dari atom lain dalam pembentukan ikatan kimia. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari makin besar. Karena jaraknya makin besar, tarikan terhadap elektron pasti akan semakin kecil, sehingga makin sulit untuk menarik elektron. Keelektronegatifannya akan kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil. Tarikannya terhadap elektron akan semakin besar, sehingga makin mudah menarik elektron. Oleh karena itu, dari kiri ke kanan, elektronegativitasnya akan semakin besar. Semakin besar keelektronegatifan atom, maka dia akan cenderung membentuk ion negatif. Dan semakin kecil keelektronegatifannya, maka atom akan cenderung membentuk ion positif. Keelektronegatifan terbesar dimiliki oleh golongan 7A atau halogen.
Jadi, walaupun golongan paling kanan adalah golongan 8A, karena golongan 8A itu sudah stabil, elektronegatifannya termasuk kecil, sehingga yang terbesar adalah golongan 7A atau halogen. Yang keempat, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron di kulit terluarnya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari makin besar. Karena jaraknya makin besar, artinya tarikan terhadap elektron akan semakin lemah. Oleh karena itu, akan semakin mudah dalam melepas elektron. Energi yang dibutuhkan dari atas ke bawah untuk melepas elektron akan semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil. Karena jaraknya makin kecil, otomatis tarikan elektron akan makin besar. Makin susah melepas elektron. Oleh karena itu, dari kiri ke kanan, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron akan semakin besar. Energi ionisasi juga dipengaruhi oleh kestabilan elektron dalam diagram orbitalnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik energi ionisasi dalam satu periode tidaklah lurus, tetapi zigzag. Energi ionisasi golongan 3A kurang dari 2A dan golongan 6A kurang dari 5A. Hal ini disebabkan oleh diagram orbitalnya. Perhatikan, diagram orbital 2A dan 3A. Pada 2A ada 2 elektron yang berpasangan. Sedangkan pada 3A ada 2 elektron berpasangan dan 1 yang sendirian. Nah, kalau kalian ingin melepaskan elektron, tentu saja lebih mudah melepaskan elektron yang sendirian itu daripada memisahkan elektron dari pasangannya. Itulah kenapa lebih mudah untuk melepas elektron di 3A dibandingkan 2A. Sehingga energi ionisasi di 3A itu kurang dari energi ionisasi di 2A. Begitupun pada orbital 5A dan 6A. Jika kita lihat pada golongan 5A sudah stabil, elektronnya setengah penuh. Sedangkan pada 6A ada 2 elektron berpasangan dan 2 elektron tunggal pada subkulit P. Nah, susunan elektron di orbital P pada 5A yang tepat setengah penuh ini kan lebih stabil dari 6A. Kalau mau melepaskan elektron, tentu saja yang stabil ini akan lebih susah, sehingga energi ionisasi golongan 6A akan kurang dari 5A. Hal inilah yang menyebabkan grafik energi ionisasi satu periode berbentuk zigzag, turun di golongan 3 dan di golongan 6A. 5. Kereaktifan. Untuk golongan logam, semakin kecil energi ionisasi, sifat logam akan semakin kuat, karena artinya dia akan semakin mudah melepas elektron. Oleh karena itu, untuk golongan logam, semakin kecil energi ionisasi, dia akan semakin reaktif. Untuk golongan non-logam, semakin besar afinitas elektron, sifat non-logamnya akan semakin kuat, karena artinya dia akan mudah menyerap elektron. Sehingga untuk non-logam, semakin besar afinitas elektron, dia akan semakin reaktif. 6. Titik didih dan titik leleh. Dalam satu periode, titik didih dan titik leleh naik dari 1A sampai 4A. Kemudian turun sampai ke 8A. Dalam satu golongan 1A sampai 4A dari atas ke bawah, titik didih dan titik lelehnya semakin rendah. Sedangkan pada golongan 5A sampai 7A, dari atas ke bawah, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Cara mudah untuk menentukan urutan sifat keperiodikan unsur. Tipsnya adalah lihat huruf awalnya. Jika huruf awalnya adalah konsonan, misal kita disuruh menentukan urutan jari-jari, sifat logam, basa, dan reduktor, maka panahnya adalah kiri bawah. Maksudnya apa? Maksudnya, semakin ke kiri, semakin ke bawah, sifat-sifat tadi akan semakin besar. Semakin ke kiri, semakin ke bawah, jari-jari makin besar, sifat logam makin kuat, basanya juga makin kuat, reduktornya pun makin kuat. Sebaliknya, jika huruf awalnya adalah vokal, misalnya kita disuruh menentukan urutan afinitas elektron, energi ionisasi, elektronegativitas, asam, oksidator. Nah, ini kan awalnya huruf vokal, maka yang kita gunakan adalah panah ke atas, ke kanan. Maksudnya, semakin ke atas, semakin ke kanan, sifat-sifat tersebut akan semakin besar. Contoh,
Kita disuruh menentukan urutan jari-jari dari atom. Jari-jari awalnya adalah huruf konsonan ya. Maka kita gunakan panah ke kiri, ke bawah. Artinya, semakin ke kiri, semakin ke bawah, jari-jari akan semakin besar. Misal, Na dan Mg. Na kan lebih kiri, artinya Na memiliki jari-jari lebih besar dari Mg. Na dan K. K kan lebih bawah, berarti K memiliki jari-jari yang lebih besar dari Na. Paham? Jadi gunakan panahnya. Nah, misalnya kita disuruh menentukan urutan sifat elektronegativitas dari unsur. Elektronegativitas atau bisa disebut keelektronegatifan. Huruf depannya adalah E, berarti vokal. Vokal itu panahnya ke atas, ke kanan. Semakin ke atas, semakin ke kanan, sifat elektronegativitas akan semakin besar. Misal, C dan N. Karena N lebih kanan, maka elektronegatifan N lebih besar dari C. N dan P. Karena N lebih atas, maka elektronegativitas N akan lebih besar dari P. Sampai sini paham? Ini berlaku untuk sifat-sifat yang lain juga ya. Jadi, jika konsonan panahnya ke kiri, ke bawah. Semakin ke kiri, semakin ke bawah, sifatnya akan semakin besar. Jika vokal ke atas, ke kanan. Semakin ke atas, semakin ke kanan, maka sifatnya akan semakin besar. Biar lebih paham, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Diberikan konfigurasi elektron suatu unsur sebagai berikut. X23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Z19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Dan Z13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Tentukan urutan jari-jari dari ketiga atom, mulai dari yang paling kecil. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu golongan dan periode dari unsur-unsur tersebut. Jadi, langkah pertama adalah tentukan golongan dan periodenya. X23. Lihat nomor depannya. Nomor depan terbesar adalah 4, berarti X ada di periode 4. X terakhir di D3. D3 artinya dia ada di golongan 5B. Jadi X ada di kolom 5B baris ke-4. Paham? Sekarang Y. Nomor terbesar dari Z adalah 4. Berarti Z ada di periode 4. Z berakhir di S1. Artinya Z ada di golongan 1A. Jadi Z berada di golongan 1A baris ke-4. Z. Terakhirnya di 3P1. Kalau kita lihat, nomor depan terbesarnya adalah 3. Artinya, unsur Z berada pada periode ketiga. Elektron terakhirnya ada di P1. Artinya, unsur Z berada di golongan 3A. Jadi, Z berada di kolom 3A baris ke-3. Nah, setelah kita menentukan golongan dan periodenya, sekarang kita bisa menentukan urutan jari-jari dengan tips mudah tadi. Jari-jari. J. Konsonan. Berarti panahnya adalah ke kiri, ke bawah. Semakin ke kiri, semakin ke bawah, jari-jari akan semakin besar. Perhatikan letak X, Z, dan Z-nya. Nah, berarti di sini yang paling kecil adalah Z. Setelah itu, X. Setelah itu yang paling besar adalah Z. Jadi begitu cara menentukan urutan jari-jari. Sampai di sini paham? Semoga materi hari ini bisa memahamkan kalian ya. Materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih.